Jumat lalu saya berkata bahwa saya mengetik doa jalan salib yang tadi kita gunakan sambil menangis. Ternyata bukan hanya hari itu, hari ini pun tetap merasa sedih. Lebih-lebih ketika melihat, mendengar Ibu Maria mengatakan, aku menangis diam-diam, aku berdoa diam-diam. Aku tahu semuanya harus terjadi. Berapa kali dalam kehidupan kita mau melawan, kita mau protes, tapi tidak ada gunanya. Akhirnya kita hanya diam dan menerima. Diam dan menerima, kalau ada alasan yang baik, masih bisa lah. Tapi kadang-kadang diam dan menerima tidak ada alasan. Ini susah sekali. Ibu Maria diam dan menerima. Waktu ke pesta di Kana, ketika orang kekurangan anggur, Ibu Maria bisa lapor sama putranya, mereka kehabisan anggur. Tanpa dia minta, putranya lalu membantu keluarga itu, meluputkan mereka dari rasa malu karena kekurangan anggur. Dan Yesus membuat mujizat yang pertama. Tapi kali ini, ketika melihat putranya sendiri yang jatuh dalam kesusahan, ia tidak berkata-kata apa-apa. Ia hanya diam saja. Karena ia tahu semua ini harus terjadi. Dalam bacaan pertama kita mendengar tadi, orang-orang fasik, orang-orang jahat, sengaja mencari susah bagi orang-orang yang baik. Karena orang-orang baik jika hadir di tengah-tengah orang jahat, ini seperti duri yang menusuk mereka. Seperti luka yang disiram lagi dengan cuka atau air garam. Itu tambah sakit. Orang yang benar mungkin tidak banyak berkata apa-apa. Tetapi orang yang berbuat salah sendiri merasa bahwa dia tidak benar. Banyak orang bersalah tidak merasa dia bersalah lagi. Atau sudah merasa bersalah tapi teriak-teriak untuk membela diri. Saya selalu mengatakan bahwa orang yang membenarkan diri adalah orang yang tidak benar. Karena orang benar tidak perlu membenarkan diri. Maka bagi orang-orang jahat, kemunculan satu orang baik yang mungkin tidak mengata-ngatai mereka. Ada orang yang hidup baik saja, itu akan menusuk perasaan. Tidak usah jauh-jauh, kita juga melihat di dalam negara kita ini. Tidak sedikit orang baik muncul akhir-akhir ini. Apakah mereka disukai semua orang? Rasanya tidak mungkin. Banyak orang yang tidak suka kepada orang baik. Kenapa? Karena mereka tidak mampu menjadi orang baik. Tetapi juga tidak mau belajar kepada orang baik. Hari ini Yesus masuk ke Yerusalem. Dan orang-orang mengatakan, kok berani sekali dia masuk ke sini ya? Bukankah orang-orang mau membunuh dia? Kadang-kadang memang ada kesulitan yang harus kita hadapi. Yang kita lawan pun percuma. Daripada lari lebih baik hadapi saja. Kalau lari tidak ada apa-apa yang terjadi. Kalau kita lawan, mungkin kita masih bisa menunjukkan kekuatan Tuhan yang ada dalam diri kita. Minggu lalu ada seorang memberikan saya satu video. Video ini tentang pertentangan antara ibu mertua dan istrinya. Ini sering terjadi. Ibunya bilang, kau pilih saya mamamu atau pilih istrimu? Istrinya ngomong, kau pilih mamamu atau pilih aku? Kalau kau pilih mamamu, aku pergi. Seakan-akan pergi itu begitu gampangnya. Ini pilihan terlalu sulit. Laki-laki yang bijak ini mengatakan, istriku, mamaku ini merawat aku sampai jadi seperti ini. Jadi setengah dari hidupku dia yang merawat aku. Maka pantaslah saya berbakti pada mama saya. Jangan engkau marah. Lalu dia bilang sama mamanya, Mama, istriku menemani sisa hidupku.
Jadi pantaslah mama bersyukur ada orang yang merawat aku. Sedangkan mama tidak bisa merawat saya lagi karena usia sudah bertambah. Mamaku hamil 9 bulan 10 hari dan memberikan kehidupan kepadaku. Istriku mengandung anakku dan melahirkan anakku dalam perjuangan hidup dan mati. Kalau tidak hidup ya mati, kalau tidak mati ya hidup. Maka pantaslah saya menghormati istri saya. Separuh dari hidupku mama yang memberikan. Jadi mamanya membesarkan dia. Maka haruslah kau berterima kasih kepada mamaku. Kalau tidak ada mamaku, engkau tidak akan dapat suami seperti saya ini. Yang ganteng, yang romantis, yang bertanggung jawab. Kau harus terima kasih pada mamaku. Dan mama, sisa hidupmu adalah aku dan istriku yang akan merawatnya. Mama jangan cari-cari masalah dengan dia. Kami akan merawat engkau, mama. Jadi kadang-kadang orang tua juga perlu sedikit dalam tanda kutip tahu diri. Saya tidak mengatakan bahwa orang tua tidak pantas mendapatkan perawatan dari anaknya. Tapi kalau orang merawat kita, berterima kasihlah. Ini istri mau ikut merawat, terima kasihlah. Kadang menjadi suami itu sulit. Satu pihak dia harus menghormati ibunya yang memberikan hidup. Di pihak lain dia harus menghormati istrinya. Kenapa? Karena dengan janji seorang pria, istri ini mau mengikuti suaminya seumur hidup. Bayangkan. Kalau langsung ikut sudah orang kaya, orang sukses, tidak apa-apa. Kadang-kadang suami yang dia ikuti ini tidak punya apa-apa. Kadang-kadang mungkin dipandang rendah oleh orang lain. Dan dia tetap ikut. Melahirkan, masak, mencuci. Oh, begitu banyak hal yang dia buat. Jadi, siapa yang penting bagi laki-laki? Mama penting, istriku penting. Maka kalian berdua ini loh, akur-akurlah, saling menyayangilah, maka hidupmu akan bahagia. Bisa bertemu ini adalah jodoh. Karena sudah jodoh, ya sudah kita hargai. Saya pikir kita malam ini ada di sini dan juga berjodoh. Kita bisa mendengarkan bersama-sama doa yang dibawakan dengan indah sekali oleh para lektor kita, prodiakon kita. Ini adalah jodoh. Karena orang-orang yang tidak datang tidak dengar. Serius, tidak dengar. Nah, tidak mungkinlah dengar. Tapi jodoh seperti ini, pertemuan seperti ini tidak akan ada banyak gunanya kalau keluar dari sini kita lupa segala sesuatu. Kita kembali hidup dalam kesalahan. Kita kembali cari-cari masalah dengan orang lain. Mari saya mengajak ibu bapak, suster, saudari-saudara dan anak-anak. Mari kita menghargai hidup kita. Tuhan memberikan hidup pada kita, Ia juga mau kita memelihara hidup kita. Semoga Tuhan membimbing dan memberkati kita. Amin. Saat ku berlutut di depan, persembahkan kurban syukur. Bertahun-tahun peliharaku dalam kasih-Mu. Beban berat dan ringan tak pernah ku dihempaskan. Sepasang tangan kasih-Mu menopangku selalu. Kau hadir
kasih-Mu hadir, walau hujan badai menjelang. Kau hadir, kasih-Mu hadir, tak gentar ku disakiti. Kau hadir, kasih-Mu hadir, walau hujan badai menjelang. Saat ku berlutut di depan, persembahkan korban syukur, bertahun-tahun diharap dalam kasih-Mu. Beban berat dan ringan tak pernah ku dihempaskan. Sepasang tangan kasih-Mu menopangku selalu. Kau hadir, kasih-Mu hadir, tak gentar ku disakiti. Kasih-Mu hadir, walau hujan badai menjelang. Kau hadir, kasih-Mu hadir, tak gentar ku disakiti. Kau hadir, kasih-Mu hadir, walau hujan badai menjelang. Tuhan, semoga kami tetap setia kepada-Mu sekarang dan selama-lamanya.